Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Febrianti, NIM 0446798805 dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Pada video ini, saya akan membahas mengenai isu penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik, yaitu belum optimalnya penerapan standar pelayanan di kelurahan yang ada di Kabupaten Bantul. Permasalahan ini tidak hanya berdampak pada efektivitas pelayanan, tetapi juga pada kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Mari kita telaah lebih dalam akar masalah, upaya dan strategi perbaikan, dan dampak positif dari upaya tersebut. Belum optimalnya penerapan standar pelayanan di kelurahan di Kabupaten Bantul. Permasalahan utama yang dihadapi adalah belum optimalnya penerapan standar pelayanan publik di kelurahan pada Kabupaten Bantul. Bayangkan, tanpa pedoman baku seperti peraturan bupati yang secara khusus mengatur SPP, setiap kelurahan pelayanan jadi subjektif, tidak seragam, dan sulit dievaluasi. Ditambah lagi, koordinasi antar lembaga yang lemah, aparatur yang kurang terampil, infrastruktur teknologi yang minim, dan partisipasi masyarakat yang rendah. Akibatnya, waktu penyelesaian urusan menjadi molor, biaya tidak jelas, dan masyarakat merasa tidak didengar. Ini bukan hanya masalah teknis, tapi juga hambatan bagi good governance yang kita impikan. Dasar teori yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Manajemen Pelayanan Publik, Good Governance, dan teori implementasi kebijakan. Dampak belum optimalnya penerapan standar pelayanan publik terhadap kualitas pelayanan. 1. Pelayanan menjadi tidak konsisten karena tidak adanya standar yang baku, sehingga waktu penyelesaian sering tidak pasti. 2. Informasi prosedur dan biaya kurang jelas, sehingga menurunkan kepastian dan kecepatan layanan. 3. Kepuasan masyarakat menurun, karena layanan tidak memenuhi kebutuhan akan kejelasan, transparansi, dan kemudahan. 4. Transparansi yang rendah akibat informasi pelayanan tidak terdokumentasi secara sistematis. 5. Akuntabilitas melemah karena tidak ada indikator kinerja yang bisa dijadikan dasar evaluasi. 6. Partisipasi masyarakat terbatas karena belum ada mekanisme pengaduan yang baku dan mudah diakses. 7. Supremasi hukum tidak optimal sebab masyarakat tidak memiliki acuan jelas mengenai hak atas layanan dan prosedur resmi. Upaya dan strategi perbaikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Kabupaten Bantul. Melakukan penyusunan peraturan bupati yang secara khusus mengatur standar pelayanan publik di kelurahan. Melakukan pendampingan teknis, koordinasi, dan peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan berkala, penyusunan panduan praktis, serta evaluasi kinerja pelayanan. Mendorong peningkatan sarana pendukung seperti pengembangan platform digital pelayanan, perbaikan infrastruktur internet, dan penyediaan fasilitas fisik yang dapat mempercepat proses pelayanan. Melibatkan masyarakat melalui survei kepuasan dan forum diskusi publik sebagai bentuk partisipasi warga dalam evaluasi layanan. Dampak positif dari upaya dan strategi tersebut. Dengan disusunnya peraturan bupati tentang standar pelayanan publik, setiap kelurahan memiliki pedoman baku dalam penyusunan SOP, maklumat layanan, dan mekanisme pengaduan. Dampak positifnya adalah meningkatnya kepastian hukum, konsistensi, dan keseragaman pelayanan antar kelurahan. Melalui pelatihan dan pendampingan teknis berkala oleh DPMK, aparatur menjadi lebih kompeten dalam memahami prinsip pelayanan modern, sehingga profesionalisme dan kualitas pelayanan meningkat. Pengembangan platform digital, peningkatan infrastruktur internet, serta perbaikan fasilitas fisik membantu mempercepat proses pelayanan dan memperluas akses masyarakat.
Dampaknya adalah meningkatnya efisiensi, transparansi, dan kemudahan akses layanan publik. Melalui survei kepuasan dan forum diskusi publik, masyarakat ikut menilai dan memberi masukan terhadap mutu layanan. Hal ini memperkuat akuntabilitas publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah lokal. Evaluasi dan monitoring yang dilakukan secara rutin mendorong perbaikan berkelanjutan pada pelayanan publik, sehingga penerapan prinsip good governance termasuk transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan partisipasi dapat terwujud lebih optimal. Kesimpulannya bahwa solusi yang diusulkan oleh DPMK Kabupaten Bantul secara langsung mengatasi akar permasalahan seperti regulasi dan kapasitas, sehingga diharapkan dapat mentransformasi pelayanan publik dari kondisi yang belum optimal menjadi efektif dan berkelanjutan. Implementasi ini tidak hanya meningkatkan kualitas layanan di tingkat kelurahan, tetapi juga memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, memberikan manfaat praktis bagi aparatur, masyarakat, dan pembangunan daerah secara keseluruhan. Jika solusi ini diterapkan konsisten, dampak positifnya akan terlihat dalam peningkatan kepuasan publik dan pencapaian visi DPMK untuk masyarakat yang partisipasif dan sejahtera.